Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait identitas nasional dari daerah kami. Sebelum itu, perkenalkan masing-masing anggota dari kami. Dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Ifran Raffi Gunawan dengan NIM 23241010-2006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Satria Prihadi dengan NIM 23241010-2020. Kenalkan nama saya Dewi Rifki Novianto dengan NIM 232410102021. Perkenalkan nama saya Muhammad Kiflin Nadil Madiali dengan nomor NIM 232410102076. Perkenalkan, nama saya Raka Farul Mayadin dengan NIM 232410102095. Nah, mungkin sebelum itu, kelompok kami akan flashback ke materi sebelumnya terkait identitas nasional yang mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Kiflin. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Sudah. Baik, terima kasih, Kiflin. Sekarang giliran saya akan menjelaskan mengenai daerah apa aja sih yang bakal kita ambil pada identitas nasionalnya. Nah, untuk identitas nasional pada daerah yang akan kami ambil ini adalah tarian gandrung. Nah, tarian gandrung ini adalah sebuah tarian yang berasal dari suku Osing Banyuwangi. Tarian gandrung sendiri ini sudah ada sudah dipentaskan sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi, eee tarian gandrung ini udah cukup lama dan ditujukan sejak masyarakat dahulu untuk, memanjatkan rasa syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Nah, alasan kami mengangkat tarian gandrung ini adalah dikarenakan tarian gandrung ini sudah melekat pada masyarakat Banyuwangi dan juga tarian gandrung ini udah menjadi salah satu ikon bagi daerah Banyuwangi terkait tarian, budaya, dan tarian gandrung ini merupakan salah satu ikon pada, salah satu daerah yang ada di Indonesia, seperti itu. Terkait beberapa aspek yang menunjukkan, identitas nasional pada tari gandrung ini seperti nilai-nilai budaya lokalnya, terus sejarah perjuangan bangsa, keberagaman budaya, media komunikasi bangsa, dan juga perekat masyarakat ataupun bangsa. Terkait nilai-nilai moral mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Raka. Jadi, tari gandrung memiliki nilai-nilai yang melekat erat dengan masyarakat karena beberapa alasan seperti sejarah dan tradisi, edukasi dan inspirasi, peran sosial dan budaya. Jadi, nilai-nilai ini masih relevan dengan kehidupan saat ini dan menjadikan sebuah tarian yang tidak hanya indah dan menghibur, tapi juga bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari tari gandrung antara lain, yang pertama ada memperkuat identitas budaya. Nah, tari gandrung merupakan bagian penting dari warisan budaya Jawa Timur yang kaya. Pertunjukan tari gandrung ini memperkuat dan memelihara identitas budaya pada masyarakat Jawa Timur. Yang kedua ada untuk mempererat hubungan sosial. Nah, melalui partisipasi dalam tarian gandrung ini, masyarakat dapat merasakan kebersamaan dan keharmonisan dalam sebuah acara atau upacara. Nah, sehingga mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Namun, seperti halnya dengan segala hal, tarian gandrung juga memiliki kekurangan. Nah, antara lain yang pertama ada pembatasan gender.
Nah, tradisi tertentu mungkin membatasi partisipasi dalam tarian gandrung hanya untuk kalangan tertentu, seperti wanita atau pria, sehingga membatasi kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua ada tuntunan fisik. Seperti tarian tradisional lainnya, tarian gandrung membutuhkan kekuatan fisik dan ketahanan yang baik, yang mungkin menjadi tantangan bagi beberapa penari, terutama yang tidak terlatih secara rutin. Lanjut kepada Rizal. Baik, di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan identitas nasional yang kami angkat yaitu tari gandrung. Jadi yang pertama itu dengan cara kita memberikan pengetahuan yang informatif kepada para generasi muda tentang tari gandrung ini agar generasi muda itu mengetahui karena mungkin beberapa generasi muda malah tidak tahu kalau tari gandrung itu ada gitu. Jadi kita memberikan informasi kepada mereka agar mereka itu mengetahui eksistensi dari tari gandrung tersebut. Lalu yang berikutnya mengadakan pertunjukan tari di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini tujuannya agar tari gandrung ini lebih dikenal secara luas, entah itu tingkat lokal, nasional, lebih-lebih kalau bisa ke internasional. Lalu yang terakhir yaitu caranya kan sekarang eranya media sosial ya. Jadi kita bisa menggunakan media sosial itu untuk mempromosikan tari gandrung kepada banyak orang. Jadi eh, secara eh, secara informatif, secara kreatif gitu. Kita memberitahukan kepada orang lain menggunakan media sosial tentang tari gandrung. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raffi. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan kami ingin mengucapkan mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.